Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Kembali hadir di tahun ini, gelaran Festival Komukino yang ke-10 sukses digelar. Mengusung tema Jateng Bunga, ajang tahunan yang diinisiasi oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang hadir untuk mempromosikan kekayaan budaya Jawa Tengah. Dengan pendekatan yang inovatif, Komukino ke-10 menggabungkan berbagai aspek mulai dari budaya, seni, kuliner, dan teknologi. Kembali hadir di tahun ini, gelaran Festival Komukino yang ke-10 sukses digelar. Mengusung tema Jateng Bunga, ajang tahunan yang diinisiasi oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang hadir untuk mempromosikan kekayaan budaya Jawa Tengah. Dengan pendekatan yang inovatif, Komukino ke-10 menggabungkan berbagai aspek mulai dari budaya, seni, kuliner, dan teknologi. Sebetulnya output untuk mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu ini untuk semester 5. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan mata kuliah manajemen acara. Nah, kita berkolaborasi dari kelas pagi dan sore dan anak sore manajemen acara. Nah, ini untuk sebetulnya secara pribadi ini benar-benar sangat bermanfaat dan berguna buat anak-anak muda zaman sekarang ya, karena di era-era sekarang yang serba digital dan serba modern. Jadi ini juga secara pribadi agar kita juga sebagai anak-anak muda ikut berkontribusi dalam pelestarian budaya terkhusus di Jawa Tengah. Untuk di sini kami itu untuk komunikasi pemasaran terpadu ini dibagi 6 kelompok. 6 kelompok itu berdasarkan 6 karisidenan di Jawa Tengah. Yang pertama itu dari Semarang, Pati, Banyumas, Surakarta, Pekalongan, dan Kedu. Berbagai rangkaian kegiatan turut mewarnai acara itu, seperti festival kuliner yang menyajikan makanan inovasi khas Jawa Tengah, festival budaya, lomba budaya kreatif seperti desain batik, tari, cover musik Jawa Pop, fashion show batik, dan pertunjukan seni tradisional yang merupakan kolaborasi mahasiswa dengan desa wisata. Tak hanya itu, di tahun ini Komukino hadir dalam siaran langsung selama 10 jam dan memungkinkan banyak orang untuk dapat mengikutinya. Wakil Dekan FTIK USM Fajrianur Fadani turut mengapresiasi karya para mahasiswa. Tadi saya banyak beli di karisidenan mana tadi ya? Pati saya beli tadi ya. Kemudian di karisidenan Surakarta ya. Menarik semua ya saya kira ya di sana ya. Ini menariknya gini ya, bagaimana produk yang sifatnya tradisional ya itu bisa dikreasi ya oleh teman-teman mahasiswa di sini, yang mana itu sebetulnya nggak diajarkan ya di kurikulum kita ya di S1 Ilmu Komunikasi ya, mengkreasi makanan ya. Jadi saya kira ini kreativitas yang luar biasa ya, karena walaupun nggak diajarkan ya, tapi mahasiswa bisa inovasi, bisa berkreasi ya untuk kemudian memodifikasi jajanan makanan tradisional ya, agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. Harapan saya ini kalau bisa semakin baik, semakin besar, tentu manfaatnya bagi mahasiswa itu juga semakin bagus juga ya, semakin besar juga. Dalam kurun waktu 2 tahun, kasus kekerasan pada anak dan perempuan mulai menurun. Hal tersebut menjadi inisiasi UPTD PPA menunjukkan sinerginya dalam penanganan serta pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan gedung kantor unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kamis lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut korban kekerasan perempuan dan anak sulit diidentifikasi karena masih dianggap hal yang tabu. Melalui fasilitas ini diharapkan korban berani untuk melapor dan penanganan kasus segera dilakukan dengan menjamin privasi serta kenyamanan korban. Karena korban kekerasan terhadap perempuan ini, perempuan maupun anak ini sangat sulit kita mengidentifikasi, karena problemnya adalah ini sesuatu yang mungkin bagi mereka itu merasa malu, ini sesuatu yang tabu dan juga rasa takut, karena kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat.
Sehingga kalau mereka berani melapor, sehingga kita harus menanganinya harus hati-hati, sehingga butuh sarana prasarana yang mereka merasa nyaman secara privasi. Sehingga dengan UPTD ini kita juga menyediakan ruangan-ruangan yang privasi bagi mereka. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi salah satu sarana yang kita untuk bisa lebih eksternalif menangani problem korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Retno Sudewi mengatakan UPTD PPA memiliki layanan konseling psikolog hingga pendampingan terkait hukum. Selain itu, UPTD PPA menunjukkan sinergi dan kolaborasinya dengan beberapa mitra serta organisasi perempuan dan anak untuk melakukan pencegahan kekerasan. Ya, yang penting kita bersinergi, berkolaborasi dengan beberapa mitra yang ada, dan yang penting pencegahannya daripada untuk penanganan. Jadi ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa organisasi perempuan, organisasi anak juga, dan para mitra seperti LRC KJHAM, kemudian juga dengan beberapa organisasi perempuan ya, seperti Muslimat, Fatayat, itu kan kita secara masif untuk melakukan pencegahan. Dan perempuan harus ada pemberdayaan kepada perempuan. Dalam kurun waktu 2 tahun, mulai tahun 2023 hingga tahun 2024, kekerasan pada anak dan perempuan mengalami penurunan. Pada tahun 2023, kekerasan pada perempuan berjumlah 900 kasus, sementara pada anak-anak berjumlah 1.200 kasus. Dan pada tahun 2024, kekerasan pada perempuan tercatat 800 kasus, sementara kekerasan pada anak 1.100 kasus. Menelusuri jejak sejarah Islam di Tanah Jawa, salah satunya dengan pemberian label Masjid NU oleh Lembaga Takmir Masjid NU atau LTMNU Jawa Tengah. Di masjid yang terletak di Desa Wates, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Al-Huda Wates ini kabarnya didirikan oleh Kiai Maulani di tahun 1473 Masehi pada era Wali Songo. Masjid Al-Huda Wates Grobogan ini menjadi saksi perjuangan para leluhur untuk menyebarkan Islam di masa era kerajaan yang masih kuat animisme. Didirikan pada tahun 1473 oleh Mbah Kiai Maulani dan keturunannya, Masjid Al-Huda Wates dan hingga saat ini keturunan ketujuh Muhammad Afifuddin terus menjaga dan merawat keaslian dan nilai-nilai sejarahnya, sehingga dapat sebagai literasi sejarah religi bagi generasi muda saat ini di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya. Muhammad Afifuddin sebagai keturunan ketujuh menceritakan asal-usul berdirinya masjid kuno ini. Ia mengatakan bahwa masih banyak peninggalan-peninggalan era Wali Songo saat berdirinya masjid ini pertama kali, di antaranya umpak, pecah belah keperluan makan, dan juga kitab suci Al-Quran kuno bertuliskan tangan. Kan yang mendirikan Masjid Al-Huda Wates itu namanya Simbah Kiai Maulani. Simbah Kiai Maulani lalu diteruskan oleh anaknya Mbah Kiai Jaid. Ia berharap agar Masjid Al-Huda Wates ini bisa dikenal dan terus menyebarkan manfaat bagi umat dan warga sekitar. Sementara itu, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Kyai Haji Nur Ahlis LCMPD mengaku bersyukur saat ini LTMNU bisa memberikan label di masjid bersejarah ini. Hingga saat ini tercatat 1022 masjid di Kabupaten Grobogan sudah berlabel Masjid NU. Kami LTMNU Jawa Tengah hari ini berkunjung ke Grobogan, tepatnya di daerah Wates, Desa Wates, khusus di Masjid Al-Huda di daerah Grobogan ini adalah salah satu masjid yang dikategorikan sebagai masjid bersejarah. Artinya bahwa pendirian dari tahun 1473 Masehi ini tentu adalah kurun waktu yang sangat lama, yang hampir 400-500 tahun yang lalu. Maka sebagai lembaga takmir Masjid PWNU Jawa Tengah, ini adalah salah satu warisan untuk dzurriyyah, untuk keturunan kita yang harus kita lestarikan. Dan salah satu diantaranya adalah pemberian plakat dan pelanisasi agar anak, cucu, dan generasi penerus selanjutnya masih bisa mewarisi, masih bisa menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan masjid bersejarah seperti ini. Dari Grobogan, Andre Aprianto, USM TV. Gelaran panggung hiburan Disnatalis Universitas Brawijaya ke-62 yang berlangsung hari Minggu pagi kemarin
mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo. Guru besar MIPA ini mengucapkan terima kasih atas dukungan sponsor dan alumni, sehingga panggung hiburan tidak menggunakan dana mahasiswa. Selain itu, kegiatan tersebut justru menjadi media untuk menggalang dana abadi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengapresiasi kinerja panitia Disnatalis yang digawangi oleh Fakultas Ekonomi Bisnis dan VIA pada tahun ini. Pada rangkaian panggung hiburan yang berlangsung pada hari Minggu pagi kemarin, berlangsung dengan meriah dengan tidak menggunakan dana mahasiswa. Rektor mengucapkan terima kasih kepada alumni dan sponsor yang sudah mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Widodo juga menyampaikan bahwa Universitas Brawijaya terus menorehkan prestasi dengan meriah berbagai penghargaan dari Dikti dan lainnya. Bahwa kita boleh mengadakan kegiatan untuk panggung hiburan ini, tetapi semua harus bukan uang universitas. Tapi alhamdulillah atas kerja keras beliau dan juga tim, beliau bisa mengumpulkan dana dari alumni dan juga mitra-mitra bisnis Universitas Brawijaya dari sponsor. Kita beri tepuk tangan buat alumni dan juga sponsor. Dan beliau juga melaporkan alhamdulillah sudah terkumpul 4 digit ya Pak Dekan. Nah, 4 digit. Mudah-mudahan ada sisa untuk kita masukkan ke dana abadi universitas. Saya mau sedikit cerita juga kemana kita akan pergi Universitas Brawijaya ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kerja keras semua pihak, sivitas akademika, juga adik-adik mahasiswa. Saya melaporkan 2 hari yang lalu setidaknya, kita mendapatkan banyak sekali keberkahan. Kita mendapatkan 7 penghargaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Luar biasa. Dan juga waktu saya kemarin di Jakarta juga di BAN PT, ada profesor kita, Profesor Pak Made Sudarma, mendapatkan penghargaan sebagai asesor terbaik di Indonesia. Capaian ini diharapkan akan terus meningkat sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk lebih baik di semua sivitas kampus biru. Saat ini Universitas Brawijaya memiliki berbagai program unggulan dalam bidang riset, hilirisasi riset, dan juga peningkatan jejaring global bagi dosen dan mahasiswa. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran kembali menggelar Rineka Padjadjaran keempat dengan mempersembahkan pagelaran pentas seni dan drama legenda Situ Patenggang. Berikut laporan tim di VIA Unpad TV untuk USM TV. Rineka Padjadjaran besutan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran kembali digelar Senin 16 Desember di Aula PSBC FIB Unpad. Kali ini program Studi Sastra Indonesia dan Pusat Bahasa FIB Unpad hadirkan pementasan seni dan drama yang mengangkat legenda Situ Patenggang. Legenda Situ Patenggang menceritakan tentang putra mahkota Prabu Siliwangi, yakni Prabu Kian Santang dan Dewi Rengganis. Legenda tersebut menceritakan pertemuan keduanya usai lama terpisah. Dewi Rengganis kemudian meminta untuk dibuatkan perahu dan danau kepada Prabu Kian Santang untuk mereka berdua. Alhasil, tempat pertemuan mereka disebut dengan Batu Cinta. Sementara Situ Patenggang sendiri konon berasal dari kata pateang-teang yang berarti mencari. Para pemain dari pementasan drama ini merupakan mahasiswa internasional yang juga sedang belajar bahasa Indonesia. Selain mempelajari bahasa dan budaya Indonesia melalui pagelaran drama ini, mahasiswa tersebut diharapkan dapat memahami budaya Jawa Barat, khususnya Sunda. Ini adalah penampilan drama sekaligus juga tari dari mahasiswa internasional. Jadi di kami ada 100 mahasiswa dari Tiongkok dan juga ada beberapa yang belajar bahasa Indonesia dari berbagai negara. Jadi ada 6 negara yang ikut meramaikan acara ini. Ini adalah drama legenda Situ Patenggang, kisah Kian Santang dan Dewi Rengganis. Mereka di sini kan belajar bahasa dan budaya. Jadi dengan drama ini mereka lebih bisa berbahasa Indonesia dengan baik, sekaligus memahami budaya, khususnya budaya di Jawa Barat, budaya Sunda. Nanti akan ada pementasan-pementasan berikutnya dari berbagai prodi yang ada di FIB. Pada minggu depan itu ada dari prodi Sastra Rusia mementaskan drama karya dramawan besar dari Rusia.
Pagelaran Rineka Pajajaran akan terus berlanjut dan menjadi pagelaran rutin bulanan. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Puncak Anugerah Kemahasiswaan 2024. Puluhan kategori anugerah diberikan kepada mahasiswa UKM hingga BM Fakultas sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diraih di tingkat nasional maupun internasional. Beginilah suasana kemeriahan Baruga Andi Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin Makassar dalam kemeriahan Puncak Anugerah Kemahasiswaan pada Jumat 6 Desember 2024 siang. Kegiatan ini dihadiri ratusan mahasiswa berprestasi, UKM hingga BEM Fakultas bertujuan untuk mengapresiasi mahasiswa berprestasi di tingkat lokal, nasional hingga internasional. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD, yang membuka kegiatan ini menyebut jika total pencapaian di tahun 2024 yang diraih mahasiswa Unhas mencapai 370 prestasi. Profesor Ruslin berharap dengan kemenangan Unhas sebagai juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-37 yang telah digelar di Universitas Airlangga, Piala Adikarta bisa tetap bertahan di kampus merah ini. Kejuaraan PIMNAS menjadi salah satu prestasi unggulan yang berhasil diraih Unhas tahun ini. Adapun PIMNAS ke-38 akan digelar di Universitas Hasanuddin. Prestasi itu kurang lebih 370 prestasi mahasiswa Universitas Hasanuddin, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan itu mulai ada yang peringkat medali emas, perak, dan perunggu, dan juga ada beberapa prestasi individu yang mereka peroleh. Puncak prestasi mahasiswa Unhas untuk kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kita tahu bersama-sama bahwa kita sudah meraih Piala Adikarta dan membawanya ke Universitas Hasanuddin. Insya Allah tahun depan kita sebagai tuan rumah dan kami sangat berusaha keras untuk bisa bertahan sebagai pemenang di Piala Adikarta yang ke-38 dan yang sebagai pemenang yang kedua kalinya, insya Allah. Mohon supportnya semua dari para mahasiswa yang hebat dan para pembimbing, dosen, dan seluruh sivitas akademika UNHAS untuk pencapaian tertinggi itu. Dalam Puncak Anugerah Kemahasiswaan tahun ini, kategori Outstanding of the Year yang berhasil diraih oleh Andi Fitria Itham, mahasiswi keperawatan 2020. Apresiasi ini membawa runner-up 1 mahasiswa berprestasi Unhas 2023 ini merasakan kebahagiaan mendalam dan menjadi tanggung jawab baru dirinya. Andi Fitri Itham berharap dengan kategori yang diraihnya itu menjadi motivasi bagi mahasiswa Unhas dalam mengukur prestasi nasional dan internasional. Jadi sangat senang sekali pastinya karena merasa diapresiasi sama kampus, sama kemahasiswaan juga, jadi rasanya senang sekali dan pastinya di satu sisi memang senang, tapi di sisi yang lain merasa kalau ini ada tanggung jawab juga, dimana saya harus membuktikan juga kalau memang nominasinya atau penghargaan yang saya dapat ini memang sesuai dengan pencapaian saya sendiri. Harapan aku buat kedepannya semoga teman-teman dan mahasiswa Universitas Hasanuddin selanjutnya bisa terus melanjutkan jenjangnya di Filmapres, semoga nanti bisa lolos lagi final setingkat nasional dan mungkin insya Allah semoga ada bisa dapat juara di Filmapres tingkat nasional mungkin itu. Beberapa kategori lain dalam anugerah kemahasiswaan ini antara lain Your Student of the Year, Freshman of the Year, The Golden Student of the Year, hingga kategori tingkat BEM dan UKM. Dalam acara ini juga dihadiri Direktur Kemahasiswaan Unhas, Dr. Abdullah Sanusi yang memaparkan rentetan prestasi tahun 2024 dan aktivitas yang mendukung pengembangan kreativitas mahasiswa. Puncak Anugerah Kemahasiswaan juga dimeriahkan penampilan Tari Toraja oleh UKM Seni Tari Unhas. Zulkarnain, Unhas TV. Terkonfirmasi memakai narkoba di dalam rumah tahanan kelas 1 Semarang. 9 orang narapidana residivis narkoba titipan dari Kejaksaan dan BNN Provinsi Jawa Tengah dipindah ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap. Untuk mengetahui masuknya narkoba ke dalam rutan, pegawai rutan akan melakukan pengecekan secara mendetail terhadap pengunjung. Upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang di dalam lapas maupun rumah tahanan di Kota Semarang terus digiatkan. Salah satunya di Rumah Tahanan Kelas 1 Semarang, Jalan Dr. Cipto, Semarang. Dalam upaya pemberantasan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap 14 narapidana dan mendapati 0 orang positif menggunakan narkotika dan obat terlarang. Mendapati adanya 9 orang terkonfirmasi menggunakan narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang itu, petugas rutan memindahkan 9 orang di sel khusus
khusus yang berada di lantai 3 Gedung Yudhistira di Rutan Kelas 1 Semarang. Dalam upaya pembinaan terhadap 9 narapidana itu, petugas akhirnya memindahkan 9 narapidana ke Lapas Nusa Kambangan dengan alasan keamanan terhadap penghuni lapas dan petugas lapas lainnya. Menurut Kepala Rutan Kelas 1 Semarang, 9 narapidana residivis narkoba telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap atau telah divonis oleh Pengadilan Negeri Semarang. Rata-rata 9 narapidana itu terkena vonis 6 hingga 7 tahun penjara. 14 yang kita tes urin, 9 orang positif narkoba. Narkoba itu ada yang jenis sabu, ada yang pil koplo ya, pil koplo. Nah, ini kita melakukan langkah-langkah yaitu dengan segera mengasingkan para warga binaan yang terkonfirmasi positif menggunakan narkoba. Kita lakukan pengeselan dan BAP. Nah, saat itu dari 9 orang yang positif ini ternyata melakukan teriak-teriak, gangguan kamtip, sehingga malam itu chaos oleh teriakan-teriakan mereka. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Pak Kepala Pengamanan, kebetulan saya akan posisi ke Jakarta waktu itu, Mas. Jadi konsultasi ke saya, akhirnya saya konsultasi kepada Pak Kadipas, dalam hal ini dari kantor wilayah, kemudian dilakukan langkah-langkah pengamanan. Nah, karena situasi malam itu chaos, akhirnya dari Kanwil, Divisi Pemasyarakatan menyarankan untuk memindahkan mereka ke Nusa Kambangan. 9 orang ini langsung. Jadi benar bahwa 9 orang dari narapidana ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, tepatnya di Lapas Geladakan. Gitu, Mas. Belum adanya alat pemeriksaan digital di Rutan Kelas 1 Semarang ini, pengunjung diduga memanfaatkan celah pemeriksaan manual yang dilakukan petugas untuk menyelundupkan narkoba ke dalam rutan. Guna penyelidikan lebih lanjut, Rutan Kelas 1 Semarang akan menggandeng pihak kepolisian dan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah peredaran narkoba di dalam rutan. Pemirsa, layaknya bagi warga Indonesia, pelestarian budaya asal menjadi fokus banyak komunitas diaspora di Amerika Serikat. Jelang Natal, warga Korea di Los Angeles, California memanfaatkan acara tahunan Hollywood Christmas Parade untuk menjawab kekhawatiran akan punahnya budaya dan tata krama di generasi yang lahir di Amerika. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miwati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak 10 tahun ini sudah beberapa kali tampil di Hollywood Christmas Parade. Showing people how we use our drums and we also represent Korea, so that's the best thing. Ia adalah anggota Korean American Youth Performing Arts atau KAIPA, kelompok penampil anak dan remaja Amerika keturunan Korea di Los Angeles. Didirikan oleh penari profesional Jae-eun Park Lee yang ingin anak-anaknya yang lahir di AS terkoneksi secara modern dengan budaya tradisional Korea. The form of the royal procession in our performance is very Korean. However, the costumes have modern roots in colors and styles. Traditional Korean dance is not as dynamic. It is very slow-moving, very flowy. But I wanted to demonstrate more dynamic movements from European origins like ballet, where you fly in the air and show a lot of control as well as power. Hasilnya, peleburan unsur tradisional dan modern. Misalnya di kostum ini. So this is a fusion Korean hanbok, and so right here usually girls in Korea would wear a skirt, but instead we have pants so that it's easier for us to dance in too. And then we have a crest right here. And it's in our clothes you can see both the present and the past of Korea. Sekitar 17% warga keturunan Korea tinggal di metropolitan Los Angeles, konsentrasi tertinggi di negara ini. Lewat tarian tradisional, kadang dipadu tari K-pop modern. KAIPA ingin membantu anak-anak yang umumnya kelahiran Amerika ini lebih cinta budaya asal. Seperti yang diutarakan pemeran raja abad ke-14 ini. It's just a kind of like
important for them to know that where they come from, like where their parents come from. When they talk to their grandmother, when I talk to my mother, and then like how I talk to them, how I treat my mother, and then I want them to understand that like where I come from. Parade Natal Hollywood telah berlangsung 92 kali sejak 1928, menampilkan banyak selebriti dalam berbagai peran. Dan tentunya aktivitas amal sesuai dengan semangat Natal, yaitu berbagi kebahagiaan. Dari Los Angeles, California, VOA.